Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan presentasikan hasil diskusi kami untuk memenuhi mata kuliah kewarganegaraan dengan tema konsep NKRI dan konstitusi Indonesia. Sebelumnya, saya akan perkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Mela Intan Pitasari dengan NIM 007, Rizka Lutfiana, saya sendiri dengan NIM 053, Faiza Muharromah dengan NIM 061, dan yang terakhir ada Nadia dengan NIM 075. Berikut ini merupakan pendahuluan yang berisi kegelisahan akademik berdasarkan tema kelompok kami. NKRI dikenal sebagai negara yang memiliki keragaman budaya, ras, suku, dan agama yang berbeda-beda, sehingga terkadang menimbulkan berbagai gerakan separatis yang didasarkan pada sentimen kesukuan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan rakyat terhadap kebijakan pemerintahan daerah atau pusat. Maka dari itu diperlukan upaya untuk menyadarkan dan menyatukan kembali keberagaman bangsa Indonesia dalam sebuah kesatuan utuh. Sesuai dengan pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik, dengan RI berada di bawah kepala negara dan kepala pemerintahan yaitu presiden. Selanjutnya adalah latar belakang NKRI. Pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan awal dari terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sudah menjadi negara merdeka secara formal dan internasional dengan menentukan nasib dalam segala bidang di tanah air. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu wilayah negara kepulauan dengan masyarakat yang beraneka ragam dan dilatar belakangi oleh suku, bahasa, agama, pulau, dan adat istiadat yang bermacam-macam. Ikatan yang mencerminkan kesatuan terkenal dengan sebutan Bhinneka Tunggal Ika. Dari keragaman ini, perlu aturan untuk menata kenegaraan untuk kepentingan bersama agar tetap terjaganya persatuan di Indonesia. Selanjutnya, makna Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Muhammad Kusnadi dan Hamali Ibrahim, negara Indonesia atau makna negara kesatuan adalah negara yang memiliki susunan yang hanya terdiri atas satu negara saja dan dalam negara tersebut tidak ada negara lain. Menurut Abu Daud Busroh, negara kesatuan adalah suatu negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, melainkan negara bersifat tunggal dan tidak terdapat negara lainnya dalam suatu negara tersebut. Dan yang terakhir, menurut C.F. Strong, negara kesatuan merupakan bentuk negara yang memiliki kedaulatan tertinggi berada di tangan pemerintahan pusat. Berikutnya, tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini berarti semua komponen yang membentuk bangsa Indonesia, mulai dari rakyat, kekayaan alam, serta nilai-nilai bangsa yang patut dipertahankan harus terlindungi. Parameter warga negara sudah terlindungi adalah jika hak-haknya terpenuhi. Hak tersebut contohnya hak asasi manusia, hak mendapatkan pekerjaan, hak perlindungan hukum yang sama, hak memperoleh pendidikan, dan sebagainya. Tujuan yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Parameter kesejahteraan memiliki 3 unsur dan merupakan syarat yang paling minimal juga subjektif. 3 unsurnya yaitu sandang, pakaian, pangan makan, dan papan tempat tinggal. Kesejahteraan umum tidak hanya mencakup kesejahteraan ekonomi dan materi, tapi juga kesehatan lahir dan batin, termasuk terciptanya rasa aman, gotong royong, saling menghormati dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing individu. Tujuan yang ketiga yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini berarti memastikan seluruh masyarakat Indonesia memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan yang layak dan berkualitas. Dengan adanya masyarakat yang cerdas, maka pembangunan dan kemajuan negara akan lebih mudah dicapai. Tujuan yang terakhir yaitu ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Perdamaian dapat diwujudkan oleh setiap warga Indonesia dengan menjaga perdamaian antar suku, antar umat beragama, saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada,
Juga pemerintah dapat membuat kebijakan-kebijakan yang pro rakyat sehingga nanti tercipta pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Berikutnya untuk sejarah konstitusi Indonesia. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintahan diatur dan dijalankan. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang nantinya menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Oleh karena itu, konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan sebagai pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Di Indonesia sendiri, para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah setuju untuk merancang konstitusi sebagai konstitusi tertulis sehari setelah Republik Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Konstitusi Indonesia disahkan sebagai revolusi konstitusi pada 18 Agustus 1945 oleh Komite Indonesia untuk Persiapan Kemerdekaan dalam sebuah teks yang disebut Konstitusi Republik Indonesia. Hal tersebutlah yang menjadi awal dari sejarah konstitusi di Indonesia. Baik, yang selanjutnya adalah perkembangan konstitusi di Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949, konstitusi belum dijalankan secara murni dan konsekuen. Sistem kenegaraan yang masih berubah-ubah, terutama pada saat dikeluarkannya maklumat Presiden yang berisi bahwa Komite Nasional Indonesia Pusat sebelum terbentuknya MPR dan DPR diserahi tugas legislatif dan menetapkan GBHN bersama dengan Presiden. Kemudian pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950 ditandatangani naskah hasil konferensi Meja Bundar yang berisi penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia, di mana menyepakati 3 hal, yaitu yang pertama, mendirikan negara Republik Indonesia Serikat, yang kedua, penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, yang ketiga, mendirikan uni antara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda. Selanjutnya, pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 diberlakukan Undang-Undang Dasar yang bersifat sementara. Sistem pemerintahannya adalah sistem pemerintahan parlementer karena tugas-tugas eksekutif dipertanggungjawabkan oleh menteri-menteri, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada DPR. Kemudian Presiden sebagai pemimpin pemerintahan tidak dapat diganggu-gugat karena kepala negara dianggap tidak pernah melakukan kesalahan. Kemudian, apabila DPR dianggap tidak representatif, maka Presiden berhak membubarkan DPR. Selanjutnya, pada 5 Juli 1959 sampai 19 Oktober 1999, Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan kembali dengan dasar Dekret Presiden tanggal 2 Juli 1959, yang berarti merubah sistem kenegaraan, di mana sistem pemerintahan yang sebelumnya bersifat parlementer juga berubah menjadi sistem presidensial, yang dimana presiden yang sebelumnya hanya berfungsi sebagai kepala negara, selanjutnya berfungsi sebagai kepala pemerintahan, dibantu menteri-menteri kabinet yang bertanggung jawab kepada presiden. Selanjutnya, pada 19 Oktober 1999 sampai dengan 10 Agustus 2002, dasar hukum perubahan sudah ada dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh MPR sesuai dengan kewenangannya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar 1945, MPR menetapkan 5 kesepakatan sebagai berikut. Yang pertama, sepakat untuk tidak merubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, tetap mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 ditiadakan. Hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Yang kelima,
Perubahan akan dilakukan dengan cara adendum. Hubungan NKRI dengan Konstitusi Indonesia. Kondisi NKRI yang tidak merata menyebabkan keterbelakangan di beberapa daerah yang akan membahayakan integrasi bangsa. Jika situasi ini dimanfaatkan oleh orang yang memiliki pola pikir, sikap, dan pola perilaku yang buruk, maka akan mempengaruhi masyarakat yang tidak berdaya untuk melakukan pemberontakan. Kurangnya rasa persatuan dan kesatuan nasional masih ada di beberapa daerah yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Hal ini merupakan ancaman untuk menegakkan keutuhan NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, artinya negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka, melainkan negara yang berdasarkan hukum. Sehingga semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintahan atau kenegaraan harus didasarkan atas hukum yang berlaku, termasuk untuk menangani masalah seperti gerakan separatis ini. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kekuatan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tidak sewenang-wenang dengan adanya sistem regulasi. Sistem yang memiliki aturan terkontrol dari aturan tingkat tinggi ke aturan rendah. Aturan tertinggi suatu negara disebut konstitusi. Konstitusi atau undang-undang dasar sangat penting dalam suatu negara karena dijadikan sebagai sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pemerintahan yang tertulis. Untuk memperkuat rasa persatuan masyarakat, maka diperlukan pengembangan daerah tertinggal agar masyarakat dapat berperan dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan di semua aspek kehidupan, sehingga gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari NKRI dapat dicegah. Selanjutnya, upaya untuk menyatukan keberagaman di Indonesia. Menyatukan keberagaman merupakan bagian dari Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, sebuah falsafah hidup bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Keberagaman merupakan suatu identitas bagi bangsa Indonesia. Hal tersebut sering memicu adanya isu perpecahan atau konflik yang berhubungan dengan rendahnya kesadaran masyarakat tentang menghargai berbagai perbedaan di sekitar kita. Oleh karena itu, keberagaman di bangsa Indonesia itu harus disikapi dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, saling menghormati antar sesama. Yang kedua, menghargai setiap keberagaman. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah apabila hendak mengambil putusan. Yang keempat, menanamkan nilai-nilai Pancasila. Yang kelima, tidak membeda-bedakan orang lain. Dari pembahasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan antara NKRI dan konstitusi sangatlah erat. Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam hal ini pemerintah tidak dapat melaksanakan kekuasaan tanpa konstitusi. Demikian sebaliknya, konstitusi tidak akan lahir tanpa adanya negara. Akan tetapi, kelahiran sebuah konstitusi adalah kehendak dari rakyat. Sebab rakyatlah yang memiliki kedaulatan atas negara, dan dengan adanya konstitusi sebagai sistem regulasi, permasalahan-permasalahan gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari NKRI juga dapat dicegah. Berikut ini merupakan referensi yang kami gunakan.